hasil desain pembelajaran. Yang ketiga ada hasil pengalaman belajar yang diperoleh selama mengikuti mata kuliah seminar PPG. Dan yang keempat yaitu artikel yang dipublikasikan. Yang pertama, hasil identifikasi diri. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia yaitu mewujudkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang dapat membentuk generasi yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, dan menguasai iptek sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Visi saya sebagai calon guru yaitu menciptakan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, dan menguasai iptek. Hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. Kemudian yang kedua, mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi seorang guru profesional. Kemudian yang ketiga, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang kelima, menggunakan model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang keenam yaitu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Hasil desain pembelajaran. Di sini saya mengambil mata pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial atau yang biasa disebut IPAS pada kelas 4C, materi bab 6 Indonesia Kaya Budaya pada subtopik B keberagaman budaya di Indonesia. Di sini tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu peserta didik dapat menganalisis kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Kemudian penggunaan media pop-up book dan diskusi kelompok peserta didik dapat menyujudkan kekayaan dan keragaman budaya di Indonesia dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu hasil pengeluarannya yaitu peserta didik dapat menunjukkan kebudayaan yang ada di Indonesia melalui dengan pembuatan media pop-up book yang diberikan oleh setiap kelompok dengan daerah yang berbeda-beda. Hasil pengalaman belajar yang diperoleh selama mengikuti mata kuliah seminar PPG sebagai seorang guru profesional, yang pertama yaitu selalu memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, memiliki kepribadian yang baik. Kemudian yang ketiga, mampu memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, selalu memberikan contoh atau teladan yang baik bagi peserta didik. Kemudian tiga hal utama yang akan saya lakukan jika saya menjadi guru yaitu sesuai dengan mata kuliah filosofi pendidikan Engarso Sosolodo di depan memberikan contoh. Guru harus memberikan contoh yang baik dan benar bagi siswanya, baik sikap, perbuatan maupun pola pikirnya. Kemudian yang kedua yaitu Engmadio Mangunkarso. Di tengah kita memberikan semangat kepada peserta didik. Guru harus mampu mendidik, mengajar, dan membimbing siswa sehingga tercipta suasana yang kondusif dan nyaman bagi siswa. Kemudian yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Di belakang memberikan daya kekuatan, di mana hakikat dari semboyan ketiga ini mengajak kepada para guru untuk selalu memberikan arahan yang baik dan benar dalam kemajuan belajar siswanya. Oleh karena itu, para guru dapat memotivasi peserta didiknya untuk lebih giat dalam belajar. Pembahasan artikel yang pertama yaitu pendahuluan. Di era globalisasi yang semakin maju ini, tantangan untuk melestarikan budaya dan menanamkan nilai-nilai budaya lokal kepada generasi muda menjadi semakin besar. Pendidikan dasar memiliki peranan strategis dalam upaya tersebut, khususnya melalui mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau yang biasa disebut dengan IPAS, yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan. Literasi budaya adalah suatu bentuk pendidikan yang tidak hanya membantu siswa untuk mengenal kekayaan warisan kebudayaan, tetapi juga memperkuat identitas diri kepada siswa di tengah arus era globalisasi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, wawancara dan dokumentasi saat melaksanakan PPL 1, diperoleh data bahwa rendahnya pemahaman siswa terhadap literasi budaya
Kemudian yang kedua yaitu kurangnya guru dalam mengeksplor media pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu belum terciptanya proses pembelajaran yang inovatif sehingga pembelajaran masih bersifat satu arah atau konvensional atau berpusat pada guru. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor bagaimana media pop-up book dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan literasi kebudayaan dalam pembelajaran IPAS di kelas 4 SD Negeri Sendangmulyo, Semarang. Untuk landasan teorinya yang pertama yaitu literasi budaya. Literasi budaya adalah salah satu bentuk pendidikan yang tidak hanya membantu siswa mengenal kekayaan warisan budaya bangsa, tetapi juga memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, media pop-up book adalah buku yang memiliki elemen 3 dimensi yang dapat digerakkan, memberikan pengalaman visual yang lebih dinamis dan menarik dibanding dengan buku-buku konvensional. Kemudian yang ketiga, pembelajaran IPAS mencakup berbagai topik seperti siklus air, fotosintesis, kemudian wujud zat dan perubahan gaya serta transformasi energi. Untuk di materi semester 2, siswa juga diajarkan tentang keanekaragaman budaya di Indonesia dan pentingnya menjaga keberagaman tersebut. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Kemudian lokasi penelitiannya yaitu di SD Sendangmulyo 02 Semarang di kelas 4C. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya yaitu observasi secara langsung, wawancara dengan guru dan siswa, dan dokumentasi. Kemudian analisis datanya menggunakan analisis interaktif terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan penelitian yang didapatkan berdasarkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan tingkat pemahaman literasi budaya siswa diperoleh peneliti menggunakan tes awal sebelum penggunaan media pop-up book, bisa dilihat pada tabel, yaitu sebelum menggunakan media pop-up book rata-rata nilai peserta didik yaitu 64. Dan sesudah menggunakan media pop-up book ada kenaikan yaitu 77. Kemudian di bawah ini tabelnya bisa dilihat setelah menggunakan media pop-up book nilai tertinggi peserta didik di awal tes 75 dan di akhir tes yaitu 90. Kemudian perkembangannya kenaikan rata-rata skornya yaitu 13 poin dengan presentase peningkatan yaitu 20%. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan media pop-up book terjadi peningkatan yang relevan pada kemampuan literasi budaya siswa. Kemudian rata-rata skor peningkatan meningkat sebanyak 13 poin, mencerminkan peningkatan sebesar 20% berdasarkan hasil analisis individual siswa menunjukkan bahwa hampir semua siswa mengalami peningkatan skor. Berdasarkan hasil observasi berupa pengamatan secara langsung dan memberikan pertanyaan ke siswa terkait penggunaan media pop-up book, siswa memberikan respon positif terhadap penggunaan media pop-up book dalam pembelajaran materi keberagaman budaya Indonesia. Siswa menyatakan bahwa penggunaan media ini dapat membantu mereka memahami kebudayaan di Indonesia secara nyata dengan melihat gambar dimensi pada media pop-up book karena dapat menyusun rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional melalui bantuan media pop-up book yang digabungkan menjadi satu dalam bentuk buku. Selain itu, siswa juga dapat menyatakan bahwa pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan karena terdapat aktivitas interaksi dengan teman lainnya, berdiskusi dengan menentukan ketepatan dalam keragaman budaya di setiap daerah, di setiap kelompok itu saya bagi budaya daerah yang berbeda-beda termasuk rumah adatnya, pakaian adat, senjata tradisional, dan lain-lain. Kemudian dengan demikian, selama proses pembelajaran berlangsung, siswa terlihat termotivasi dan sangat antusias. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil wawancara pendapat dari guru kelas 4B yaitu Ibu Aini Zahra SPD terhadap penggunaan media pop-up book dalam menunjukkan literasi budaya siswa
evaluasi positif dan berpengaruh terhadap kemajuan siswa. Guru kelas 4 memberikan tanggapan bahwa media ini dapat membantu menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan menarik sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Melalui media Pop-Up, siswa menjadi lebih mudah memahami keragaman budaya Indonesia, baik dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas daerah, dan juga suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Kemudian, guru juga menilai bahwa penggunaan media ini dapat memicu minat siswa untuk menumbuhkan literasi budaya. Guru kelas 4 menyadari bahwa dengan adanya media Pop-Up ini, tidak hanya menambahkan daya tarik pembelajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan yang dapat berkontribusi pada pembentukan karakter siswa, lebih menghargai kekayaan budaya bangsa atau kekayaan budaya yang ada di daerah mereka sendiri. Selanjutnya yaitu keterkaitan artikel dengan mata kuliah, di mana alternatif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada sekolah dasar dapat dilakukan dengan menerapkan pembiasaan kepada siswa. Pembiasaan merupakan salah satu metode tepat untuk digunakan guru dalam mengembangkan karakter siswa, karena pembentukan karakter perilaku melakukan latihan dan pembiasaan secara terus-menerus. Di SD Negeri Sedang Mulyo 2 Semarang terdapat pembiasaan literasi yang dilaksanakan setiap hari sebelum mulai jam pembelajaran di kelas. Dengan demikian, literasi dapat dijadikan sebagai upaya dalam mengoptimalkan penerapan profil pelajar Pancasila bagi siswa. Profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mengembangkan literasi budaya melalui media Pop-Up dalam pembelajaran IPA kelas 4 SD adalah langkah yang efektif dan kreatif. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang budaya dengan cara yang menyenangkan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan demikian, penggunaan media Pop-Up tidak hanya memperkaya pembelajaran IPAS, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang lebih menghargai dengan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Ini merupakan bukti LOA dan publikasi artikel saya pada jurnal ilmiah PDSD Subang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.